Bahkan Kaisar Yanmo telah jatuh, bagaimana mereka bisa melawan? Namun, masih ada pembudidaya hantu kuat yang keras kepala, mengetahui bahwa mereka tidak terkalahkan, tetapi ini adalah dojo tempat mereka berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menerima dijarah seperti ini, dan mereka semua bangkit ke langit. Sialan, kamu berani bergegas ke depan ketika kamu melihat kaisar ini dan tidak mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Ucap Molly terlihat jelek, menurutnya tindakan orang-orang ini merupakan penghinaan baginya. Keberanian mereka patut dipuji, tapi sayang sekali mereka semua mencari kematiannya sendiri. Energi iblis melonjak ke seluruh tubuh Molly, langsung menutupi kelompok pembudidaya hantu yang kuat di depannya. Tiba-tiba, jeritan melengking terus terdengar. Sangat mudah untuk membunuh sekelompok kaisar hebat. Bagaikan seekor harimau memasuki kawanan domba, bagaikan memasuki tempat yang sepi. Sesaat kemudian, kota Fengdu yang besar diratakan. Formasinya rusak, dan Molly melihat ke dojo Kaisar Yanmo di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sial, dojo ini besar sekali. Bagaimana aku bisa mencarinya dalam 10 napas? Meskipun dojo di depanku mencakup area kecil, ruang-ruang di dalamnya berlapis-lapis, seperti dunia kecil, ditumpangkan satu sama lain, membentuk labirin luar angkasa yang luas. Hanya menemukan jalan dan terbang melewatinya, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dia harus mengumpulkan harta, dan waktu yang terbuang akan berlipat ganda 10 kali lipat. Namun yang membuat mata Molly panas adalah saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan kehampaan di depannya mengandung aura energi yang sangat menakutkan, dan aura energi tersebut bahkan merupakan manfaat luar biasa untuknya sekarang. Dapat disimpulkan bahwa pasti ada banyak harta karun yang mengejutkan di dojo Kaisar Yanmo ini. Molly sama cemasnya dengan semut di panci panas. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia melihat ke dojo Kaisar Yanmo di depannya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan gila-gilaan, dan kemudian dia berteriak dengan keras, "Bangun!" Dalam sekejap, kekuatan kaisar yang menakutkan itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat, dengan kuat menggenggam kekosongan di mana dojo Kaisar Yanmo terletak di inti kota Fengdu di bawah, dan kemudian tiba-tiba mengangkatnya. Di tengah raungan yang menakjubkan, tumpukan ruang seperti labirin antara langit dan bumi ini direbut dengan keras oleh Molly, secara langsung memperlihatkan lubang besar. Orang ini, gumam Qin Chen, yang dengan cepat membersihkan medan perang, juga dikejutkan oleh suara gemuruh besar saat ini. Dia bahkan menoleh dan melihat ke atas. Saat melihat ini, kelopak matanya melonjak liar. Dia melihat bahwa di belakang kota Fengdu, dojo asli Kaisar Yanmo dicabut oleh kekuatan kaisar yang menakutkan, dan bahkan dunia bawah di bawahnya pun digali. Dapat dikatakan tidak ada tumbuhan yang tersisa. Orang ini, Molly, sungguh berbakat. Gumam Qin Chen yang selalu tenang, tetapi dia terkejut saat ini. Bahkan Kaisar Yuming pun tercengang. Bahkan sisa jiwa yang melahap Kaisar Yanmo pun berhenti dan tercengang. Menggali dojo seseorang ibarat menggali kuburan leluhur seseorang, tidak ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah orang biasa, dan hatinya sangat gelap. Namun, dia terkejut, tapi Qin Chen terus menggerakkan tangannya. Laut mati, ambillah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan laut mati yang semula mengalir antara langit dan bumi melonjak dengan cepat, dan kemudian dibawa kembali ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen. Kemanapun dia lewat, semua jejak pertempuran sebelumnya di kehampaan telah dibersihkan sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Namun, Qin Chen sengaja tidak menghancurkan pesan yang sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Yanmo. Sudah hampir waktunya, mundur. Ucap Qin Chen melirik ke langit yang jauh dan berteriak dengan dingin. Saat ini, seluruh kota Fengdu telah dijarah oleh Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei. Apalagi di tempat ashram Kaisar Yanmo berada, sebuah lubang dalam digali langsung oleh Molly, yang bisa dikatakan sedalam 3 kaki. Adapun dari sekian banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu, kecuali beberapa yang bertekad melawan, banyak pembudidaya hantu lainnya yang masih hidup selama mereka bersembunyi. Tapi Qin Chen dan yang lainnya tidak bisa tinggal lagi. Qin Chen mendongak dan melihat beberapa pilar cahaya jalan besar di kejauhan, datang dari jauh. Orang kuat yang bisa memancarkan aura jalan besar seperti itu pastilah kaisar yang kuat,
dan aura jalan besar ini sangat kuno. Mereka pasti adalah kaisar tua di dunia bawah, yang tertarik dengan pergerakan di sini dan ingin menyelidikinya. Ditambah dengan Meng Po di dekatnya, begitu banyak kaisar besar dan orang kuat berkumpul bersama. Jika dia tetap tinggal, dia akan mendapat masalah jika dia terlibat. Kaisar Yuming buru-buru datang ke sisi Qin Chen. Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Mo Li juga dengan cepat mendekati Qin Chen. Fluktuasi ruang mengalir di sekitar tubuh Mo Li, dan dia masih sibuk menekan dojo Kaisar Yanmo. Tidak mungkin, dojo Kaisar Yanmo begitu megah, dan dengan metode Mo Li menerobos Kaisar, dia tidak dapat sepenuhnya menekannya untuk sementara waktu, dan dia langsung panik. Oke, keluarkan, aku akan menyimpannya untukmu. Ucap Qin Chen meliriknya, mengangkat tangannya, dan mengaktifkan jantung luar angkasa, tiba-tiba mengelilingi Mo Li, mencoba memindahkan dojo darinya. Mo Li buru-buru menjepit kakinya, menutupi tubuhnya, dan menatap Qin Chen dengan waspada. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Qin Chen menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menginginkan hal ini darimu. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan. Ada banyak orang kuat yang datang. Jika memang tidak ada konflik, kamu dapat mengambil ini. Mo Li melirik Qin Chen dengan curiga dan menatap ke langit yang jauh. Benar saja, ada aura samar menakutkan datang dari langit yang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Ingat, ini hanya untuk diamankan. Ucap Mo Li membiarkan Qin Chen membawa dojo Kaisar Yanmo ke dunia kekacauan. Hatinya terasa kosong sesaat, seolah dia telah kehilangan sesuatu yang dicintainya. Dan kalian, apakah kalian ingin bantuanku? Ucap Qin Chen menoleh untuk melihat Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Yuming. Pada saat ini, beberapa orang terlihat sangat bersemangat dan terengah-engah. Tubuh Kaisar Yuming sangat bengkak. Begitu dia membuka mulutnya, nafas kuat dari sisa jiwa keluar, dan dia dengan cepat menelannya kembali. Dia tidak berani membuka mulutnya. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, aku tidak butuh bantuanmu. Cepatlah, aku perlu mencari tempat untuk mencernanya. Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu juga sangat bersemangat saat ini, tetapi ketika menghadapi mata Qin Chen, mereka menggelengkan kepala, Tuan, saya masih tahan. Qin Chen mengangguk, mengabaikan mereka, segera menyingkirkan formasi terlarang Jiuming, dan berteriak, ayo pergi. Setelah Qin Chen menyingkirkan formasi langit terlarang Jiuming, beberapa sosok dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya pergi, di langit yang jauh, Meng Po, yang tersembunyi di kehampaan tak berujung, merasakan aura kepergian Qin Chen dan yang lainnya, dia tiba-tiba muncul dan dengan cepat tiba di lokasi kota Fengdu. Melihat kota Fengdu yang sangat menyedihkan di bawah, wajah Meng Po tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia melihat kota Fengdu yang dikenal sebagai kota terbesar kedua di wilayah Senluoyama dikelilingi reruntuhan dan tembok pecah, berantakan dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Dalam kehampaan, aura samar kematian pembudidaya hantu menghilang. Tampak jelas bahwa banyak orang kuat telah tewas di sini sebelumnya. Selain itu, di inti kota Fengdu, terdapat lubang besar yang dalam, yang merupakan lokasi dojo Kaisar Yanmo sebelumnya, tetapi sekarang telah dicabut. Tangan Meng Po terkepal seperti tulang, dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Namun, sebelum amarah di hatinya mereda, matanya tertuju pada sungai Wangchuan tak jauh dari situ. Melihat sungai Wangchuan yang kosong, pupil mata Meng Po tiba-tiba menyusut, dan bahkan dia menjadi sulit bernapas. Dia bergoyang dan tiba-tiba muncul di atas sungai Wangchuan, matanya menatap jembatan Naihe sebelumnya dengan panik, dan gelombang dahsyat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jembatan Naihe hilang. Apakah itu diambil oleh orang-orang itu sebelumnya? Gumam Meng Po ketakutan dan marah, menunjukkan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya dan tidak bisa lagi tenang. Pada saat yang sama Meng Po muncul di atas sungai Wangchuan, di kejauhan, beberapa pembudidaya hantu yang kuat di kota Fengdu diam-diam menjulurkan kepala dan menatap tempat ini. Kemarilah, ucap Meng Po mengangkat tangannya dan menggedor, salah satu pembudidaya hantu langsung ditangkap. Senior, ucap pembudidaya hantu buru-buru mengeluarkan suara ketakutan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan letupan,
Cakar seperti tulang Meng Po menusuk langsung ke kepalanya dan langsung menyedot jiwanya. Terlalu malas untuk bertanya yang tidak masuk akal, Meng Po langsung mencari jiwa para pembudidaya hantu yang kuat di tempat ini. Dalam sekejap, jejak informasi ingatan tiba-tiba muncul di benak Meng Po, dan dia dengan cepat merasakannya. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka memblokir kota Fengdu dalam waktu yang sangat singkat, merebut jembatan Naihe, dan kemudian membunuh Kaisar Yanmo. Mata Meng Po dingin. Dari ingatan pembudidaya hantu ini, dia langsung mencari banyak informasi, namun yang membuatnya terlihat jelek adalah pihak lain telah memblokir segalanya selama pertempuran. Oleh karena itu, asal-usul kelompok orang ini dan cara membunuh Kaisar Yanmo tidak diketahui, hampir tidak ada ingatan tentang pembudidaya hantu ini. Sepotong sampah. Setelah menghancurkan jiwa pembudidaya hantu dan meledakkannya dalam sekejap di tengah jeritan, Meng Po mengabaikan pembudidaya hantu ini dan terus mencari jiwa beberapa pembudidaya hantu lainnya. Hal ini membuat takut banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu dan bersembunyi jauh dalam ketakutan. Apa yang membuat Meng Po terlihat jelek adalah para pembudidaya hantu kuat lainnya yang dia cari juga tidak memiliki banyak informasi tentang kelompok orang itu. Metode pihak lain sangat pintar dan tidak meninggalkan informasi berguna. Namun yang pasti alasan mengapa pihak lain mampu memblokir segalanya dan melawan formasi kota Fengdu adalah karena formasi langit terlarang Jiuming yang mereka rilis di awal. Formasi langit terlarang Jiuming, apakah ada hubungan antara kelompok orang ini dan Laut Mati yang diperhatikan orang dewasa saat itu? Selain itu, pihak lain benar-benar dapat merebut jembatan Naihe. Adapun jembatan Naihe, kudengar bahkan Tuan Yama dari Istana ke-10 tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, tetapi kelompok orang ini benar-benar dapat mengambilnya, tidak. Gumam Meng Po matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak boleh membiarkan sekelompok orang ini pergi dari sini dengan selamat. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang tersembunyi pada pihak lain. Namun, Meng Po tidak mengikutinya dengan gegabah, melainkan dengan cepat sampai ke tempat jatuhnya Kaisar Yanmo. Sebuah mangkuk gelap dengan cepat muncul di tangannya. Di dalam mangkuk ini, ada cahaya redup yang berkedip-kedip, memancarkan aura yang menakutkan. Meng Po mengangkat mangkuk di tangannya dan mengarahkannya ke tempat Kaisar Yanmo jatuh. Tiba-tiba, cahaya di mangkuk di tangan Meng Po berkedip-kedip, samar-samar menerangi beberapa benda antara langit dan bumi. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yanmo. Ucap Meng Po sangat gembira, dengan keterkejutan di wajahnya. Biarkan aku melihat pesan apa yang ditinggalkan Kaisar Yanmo sebelumnya. Meng Po terus mendorong mangkuk di tangannya hingga menimbulkan gelombang. Setelah beberapa saat, sepertinya ada sesuatu yang muncul di dalam mangkuk. Di bawah komando Kaisar Wu Yue dari 5 gunung. Jurang Maut. Hanya 2 pesan tidak lengkap yang disajikan, dan dengan kekuatan Meng Po, dia hanya bisa mendapatkan begitu banyak informasi untuk saat ini. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Jurang Maut. Apa artinya? Kelompok orang yang membunuh Kaisar Yanmo berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, dan apakah mereka terkait dengan klan Abis? Memikirkan kemungkinan ini, Meng Po ketakutan. Pada saat ini, wajahnya, seorang kaisar tingkat menengah yang kuat, tiba-tiba menjadi pucat. Tidak peduli yang mana dari 2 pesan ini, itu bukanlah hal yang sepele, cukup untuk membentuk badai yang mengerikan di seluruh dunia bawah. Tidak, Tuan Yama dari Istana ke-10 sekarang bersama Kaisar 5 Gunung Suci. Segera setelah itu, wajah Meng Po berubah drastis. Dia mengeluarkan Mingbao dalam sekejap dan dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Yama Istana ke-10, Kaisar Yama, hati-hati, Kaisar Yanmo jatuh, dibunuh oleh sekelompok orang kuat misterius, dan merampas jembatan Naihe. Sebelum Yanmo jatuh, ia meninggalkan pesan, pihak lain kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, dan terkait dengan Jurang Maut. Ini sangat mendesak, jadi berhati-hatilah, ingat. Meng Po sangat cemas, setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kemana Qin Chen dan yang lainnya pergi. Harus mencari tahu dari mana orang-orang itu berasal. Gumam Meng Po sosoknya bergoyang dan menghilang dalam sekejap, dan dia diam-diam mengikuti Qin Chen dan rombongannya kemana mereka pergi. Meskipun jembatan Naihe terletak di kota Fengdu dan berada di bawah asuhan Kaisar Yanmo,
tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang mengetahui bahwa Meng Po sebenarnya lebih mengenal jembatan Naihe daripada Kaisar Yanmo. Dengan air sungai Wangchuan, dia bisa mengikuti nafas jembatan Naihe dan melacak Qin Chen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Dan saat Meng Po segera mengikuti Qin Chen dan yang lainnya dalam kehampaan, sosok Qin Chen terus terbang, dia mengaktifkan jantung ruang, dan fluktuasi ruang yang tersisa dimanapun dia lewat dengan cepat ditekan olehnya, tidak meninggalkan jejak. Dalam sekejap mata, sekelompok orang dengan cepat meninggalkan kota Fengdu dan menyerbu menuju area di luar wilayah Shenluoyama. Selama terbang lintas, Kaisar Yuming sangat bersemangat dan berkata dengan wajah memerah, "Hahaha, Nak Qin Chen, kita melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini." Kaisar Yanmo juga seorang raksasa di zaman kuno. Dia mungkin tidak akan menyangka dirinya akan jatuh. Haha, senang sekali, senang sekali. Ucap Kaisar Yuming tertawa terbahak-bahak. Dia telah menelan sebagian besar sisa jiwa Kaisar Yanmo. Dia memperoleh banyak manfaat dari perjalanan ini dan sangat bersemangat. Awalnya, dengan pengetahuan dan kekuatannya sebagai 4 Kaisar Agung, dia seharusnya tidak membuat keributan seperti itu. Tapi Qin Chen tidak tahan karena rencananya yang padat. Dia sudah bisa membayangkan seperti apa ekspresi Kaisar Yama dari Istana ke-10 ketika dia menerima kabar bahwa kota Fengdu telah dihancurkan dan Kaisar Yanmo telah jatuh. Biarkan Kaisar Yama mengincarnya di Gunung Huangquan untuk melihat apakah dia berani meninggalkan sarangnya di masa depan. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia melirik Kaisar Yuming dan berkata dengan tenang, "Yuming, bagaimanapun juga, kamu juga salah satu dari 4 Kaisar Agung di masa lalu. Kita baru saja membunuh Kaisar Yanmo, mengapa kita harus begitu bersemangat?" Kaisar Yuming melotot, "Nak Qin Chen, apa yang kamu tahu? Kaisar Yanmo adalah salah satu dari 3 raksasa dunia bawah bersama Meng Po dan Kaisar Yama Istana ke-10. Berapa lama dia hidup? Itu adalah monster tua, terlebih lagi dia masih di bawah komando Kaisar Yama dari Istana 10. Meskipun aku bisa membunuhnya dengan kekuatanku saat itu, mustahil untuk benar-benar melakukannya. Tahukah kamu seberapa besar fluktuasi yang ditimbulkan oleh kejatuhannya di dunia bawah?" Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya berulang kali. "Haha, monster tua macam apa?" Ucap Qin Chen mencibir sambil menepuk bahu Kaisar Yuming, "Kamu, penglihatanmu masih terlalu rendah, itu benar. Lagi pula, kamu berada di posisi yang tinggi. Sekarang kamu sudah terbiasa duduk dan damai, akhirnya aku mengerti kenapa kamu terjatuh. Kamu tidak punya tenaga sama sekali. Kamu rela menyerahkan hidupmu. Kaisar hanya bisa dijatuhkan dengan tubuhnya, Molly, bukan begitu?" Berbicara tentang ini, Qin Chen segera menoleh dan menatap Molly sambil tersenyum. Kelopak mata Molly bergerak-gerak. "Sial, apa maksud Qin Chen?" Wajahnya tenang dan dia mengangguk, "Qin Chen, kamu benar. Sebagai manusia, tidak masalah jika kita tidak memiliki kekuatan. Kita memiliki visi yang tinggi. Jika kita bahkan tidak memiliki mimpi, apa jadinya? Perbedaan antara kita dan ikan asin seharusnya sama dengan hantu, kalau tidak kekuatan kosong, saya khawatir itu hanya tas jerami." Wajah Kaisar Yuming tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Molly. "Sialan, siapa yang kamu sebut idiot? Aku tidak bilang itu kamu." Ucap Molly mengerutkan kening. "Nak, kamu begitu sombong setelah menerobos Kaisar Agung. Tahukah kamu bahwa orang sepertimu, di masa lalu, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit?" Molly tersenyum, "Kamu bilang itu terjadi di masa lalu. Kamu?" Ucap Kaisar Yuming gemetar karena marah. "Baiklah." Ucap Qin Chen berbicara dan mengangkat tangannya untuk menghentikan pertengkaran di antara keduanya. Dia mengerutkan kening dan merasakan kekosongan di belakangnya, mempercepat kecepatannya, dan terbang dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Kaisar Yuming dan Molly saling memandang, mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Merasakan suasana canggung antara kedua pihak, Kaisar Simei mau tidak mau mengambil inisiatif dan berkata, "Tuan, kemana kita akan pergi sekarang?" "Apakah Anda perlu bertanya?" Ucap Kaisar Yuming langsung menyela dan berkata dengan penuh semangat, "Kita punya 2 pilihan sekarang. Pertama, saatnya bersembunyi di Laut Bencana Abadi dan berkonsentrasi memurnikan Kaisar Yanmo. Setelah kekuatan kita meningkat,
kita kemudian bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Kita bisa kembali ke Gunung Huangquan untuk menghindari badai ini. Entah itu, mencari tempat lain untuk bersembunyi. Namun, tidak banyak tempat di seluruh dunia bawah yang bisa lolos dari pencarian Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Hanya ada beberapa alam rahasia terlarang di mana ada sedikit kemungkinan. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan tegas, namun, saran pribadi saya adalah kembali ke Laut Bencana Abadi. Tempat yang disebut paling berbahaya adalah tempat teraman. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming pasti tidak akan berpikir bahwa kita akan kembali lagi. Kata Kaisar Yuming tampak bangga dan sangat percaya diri. Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu keduanya mengangguk. Mereka telah memperoleh sejumlah besar kali ini, tetapi mereka belum sepenuhnya mencernanya. Jika mereka kembali ke Laut Bencana Abadi untuk mundur selama beberapa waktu, mereka pasti akan dapat meningkat. Bagaimana menurutmu, Molly? Ucap Qin Chen melirik Molly yang terdiam. Molly tertegun. Sialan, kenapa kamu terus menyebutku? Ditatap oleh Qin Chen, Molly hanya bisa berkata dengan suara yang dalam, kemanapun kita pergi sekarang, kita tidak bisa kembali ke Laut Bencana Abadi. Mengapa? Ucap Kaisar Simei dan yang lainnya memandang dengan bingung. Kaisar Yuming memandang Molly dengan jijik, seolah berkata, apa yang kamu tahu? Qin Chen tersenyum penuh arti. Melihat senyum di bibir Qin Chen, kelopak mata Molly tiba-tiba bergerak-gerak liar lagi, dia melirik ke beberapa orang, dan berkata dengan suara yang dalam, kita baru saja membunuh Kaisar Yanmo, jadi apakah Anda dapat yakin bahwa keberadaan kita tidak diikuti? Suatu ketika seseorang benar-benar menatapmu, jika kembali ke lautan bencana abadi adalah musibah, sama saja dengan membakar diri sendiri. Ini konyol. Sekarang Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming sedang menuju ke Gunung Huangquan. Siapa di dunia bawah ini yang bisa mengawasi kita? Ucap Kaisar Yuming tampak menghina. Molly meliriknya dan mengabaikannya, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli siapa yang mengawasi, kita tidak bisa mengambil risiko ini, jika tidak masalah jika kita terekspos. Jika wanita Qin Chen terekspos, itu adalah bahaya nyata, dan kita akan meleset dari sasaran. Kata Molly menegaskan. Kaisar Yuming mencibir, nak Qin Chen, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Yuming, aku akhirnya tahu sekarang bahwa kematianmu bukanlah hal yang tidak adil. Sebelum Kaisar Yuming selesai berbicara, Qin Chen langsung memotongnya. Kaisar Yuming terkejut, apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti. Ucap Qin Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Molly dengan binar di matanya. Benar saja, bukan hanya keberuntungan Molly bisa bertahan hingga hari ini. Saat berikutnya, Qin Chen mempercepat kecepatannya dan bergegas ke arah tertentu. Arah ini, bukankah arah Laut Bencana Abadi? Ini adalah, setelah terbang lama, setelah merasakan arah terbang Qin Chen, mata Kaisar Yuming tiba-tiba melebar. Oh sial, Qin Chen tidak hanya tidak kembali ke Laut Bencana Abadi, dia juga tidak pergi ke arah Gunung Huangquan, dia benar-benar terbang menuju wilayah Kaisar Wu Yueming. Nak Qin Chen, bukankah ini wilayah Kaisar Ming dari 5 gunung? Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba berkata dengan cemas, ketika kita menghancurkan Kaisar Yanmo, Kaisar Yama dari Istana ke-10 pasti akan mendapat kabar dan pasti akan bergegas kembali sebagai sesegera mungkin. Kita sekarang pergi ke wilayah Kaisar Wu Yueming, apalagi selain mengirim seseorang ke kematian. Jika Anda melihat ke belakang dan kebetulan bertemu dengan kembalinya Kaisar Wu Yueming, Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda menginginkannya. Kata Kaisar Yuming langsung khawatir. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bukankah ini meminta kematian? Ikuti saja aku dengan patuh. Ucap Qin Chen melirik Kaisar Yuming, bahkan tidak repot-repot menjelaskan, lihat Molly dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Yuming tercengang. Di sampingnya, kelopak mata Molly bergerak-gerak liar, sudah memahami niat Qin Chen. Sial, Demon Qin ini memang kejam, terlalu kejam. Sesaat kemudian, Qin Chen telah memasuki wilayah Kaisar Wu Yueming. Di antara langit dan bumi yang agung, aura aturan yang kuat beredar. Dibandingkan dengan domain Shen Luo Yama dari Istana 10, aura di wilayah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung lebih tegak, agung, dan mendominasi. Molly, Taiyin Mingnu, bisakah kamu merasakan aura jurang maut di wilayah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung? Ditangguhkan dalam kehampaan,
Qin Chen memerintahkan dengan dingin. Dia menggunakan mata penciptaan dan menatap wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Karena Kaisar Wu Yueming berkolusi dengan klan Abis, pasti ada petunjuk di wilayahnya, dan bahkan harus ada jalan menuju klan Abis. Molly dan Taiyin Mingnu segera terbang dan merasakan bagian depan dengan hati-hati. Dua kekuatan jurang khusus perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh mereka, dan mereka melihat ke wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Setelah beberapa saat, Taiyin Mingnu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek, "Tuan, saya tidak bisa merasakannya." Meski sama-sama anggota klan Abis, tidak mudah merasakan aura jurang lain melalui tatapan tanpa dasar apapun. Qin Chen tidak berbicara, hanya menatap Molly. Aura jurang khusus melonjak di tubuh Molly, dan pupil matanya menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba memadat dan dia tiba-tiba melihat ke suatu tempat di langit yang jauh. "Qin Chen, ke arah itu, sepertinya ada nafas jurang yang sangat halus," tiba-tiba Molly berkata. "Tempat itu, ayo pergi," ucap Qin Chen meliriknya, tanpa ragu sedikit pun, dan segera bergegas ke arah itu. "Apakah ini baik?" gumam Kaisar Yuming merasa ragu dan segera mengikutinya. Tidak lama setelah Qin Chen dan rombongannya pergi dengan cepat. Di mana Qin Chen dan yang lainnya menghilang, sosok Reyot tiba-tiba muncul. "Orang-orang ini telah memasuki wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung," ucap sosok Reyot sambil memegang mangkuk di tangannya dan menatap ke tempat Qin Chen dan yang lainnya pergi. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Itu adalah Meng Po. Pergi." Setelah ragu-ragu sejenak, Meng Po mengertakkan gigi dan tanpa ragu-ragu, segera mengikuti Qin Chen dan yang lainnya kemana mereka menghilang. Dalam kehampaan di depan, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang, dengan cibiran di bibirnya. Kelopak mata Molly bergerak-gerak. "Tuan, mengapa Anda melihat ke belakang? Apakah ada seseorang yang mengikuti kita?" ucap Kaisar Simei mau tidak mau bertanya. Bahkan dia merasa ada yang tidak beres. Setelah keluar dari kota Fengdu, Qin Chen telah melihat ke belakang berkali-kali. Qin Chen berkata kepada Molly, "Molly, kamu bisa menjelaskannya." Semua orang memandang Molly. Molly tertegun, "Sialan, aku hanya ingin menjadi pria yang pendiam dan tampan. Mengapa Qin Chen terus bertanya padaku?" Namun, di bawah tatapan Qin Chen, Molly hanya bisa menahan diri dan berkata, "Jika tebakanku benar, pasti ada kaisar yang kuat yang mengikuti kita secara diam-diam, dan dia telah mengikuti kita sejak di kota Fengdu." "Mustahil," ucap Kaisar Yuming tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Jika seseorang benar-benar mengikuti kita, bagaimana mungkin saya tidak merasakan apapun?" Bukan hanya saya, Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu juga tidak menyadarinya. "Bagaimana pihak lain melakukannya?" ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan mencibir.